Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Wijaksana, absen 15 dari 1234. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hudafianto, absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Akbar, nomor absen 25. Saya Muhammad Kamaluddin, nomor absen 28. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi Free PBX server dengan menggunakan 2 DNS dan 2 server, yang dimana masing-masing server menggunakan IP yang berbeda-beda segmennya, yaitu seperti pada topologi berikut. Langkah pertama yaitu kita akan menyeting Winbox terlebih dahulu, memberikan IP buat jaringan terlebih dahulu. Pertama masuk Winbox, lalu kita pilih IP, lalu kita beri IP address 192.168.10.254 prefix 24 menggunakan interface Ether 2. Klik OK. Kemudian kita kasih IP yang kedua, kita beri IP 192.168.20.254/24. kita beri interface Ether 3. OK. Kemudian pergi ke DNS, kita klik allow remote request dan klik static, kita buat new DNS static entry, kasih nama www.object.com, kita kasih IP yaitu 192.168.10.1. Oke. Kemudian kita buat DNS lagi yang untuk server 2, yaitu kasih nama www.grab.com, kita kasih IP juga 192.168.20.1. Oke. Ya, untuk langkah selanjutnya kita pergi ke OVA PBX-nya, kita membuat server terlebih dahulu. Server PBX-nya yaitu OVA-nya kita ganti namanya PBX server 1, lalu import server 1, kemudian import. Sesudah mengimport, kita pergi ke setting, kemudian adapter 1 yaitu bridge adapter, adapter 2 di disable, kemudian start. Tunggu prosesnya hingga selesai, nanti kita akan masuk ke root. Setelah masuk ke root, kita login dengan FreePBX login yaitu root, passwordnya sesuai dengan OVA-nya. Kalau kita FreePBX 123. Kemudian kita ketikkan vim/etc/sysconfig/network strip script /ifjfg strip eth0. Klik enter. Lalu di sini kita akan memberikan IP, netmesh dan gateway. Klik insert terlebih dahulu, kemudian brute proto yang awalnya DHCP ganti dengan static. Kemudian di bawah IPv4 kita beri IP ADDR untuk memberi IP-nya, IP server. Kita beri IP 192.168.10.1. Kemudian kita beri netmesh itu
255.255.255.0. Kemudian kita beri gateway. Kita beri gateway sesuai dengan IP tadi yang ada di router 192.168.10.254. Kita harus satu segmen seperti yang ada di router tadi. Kita klik ISC, kemudian titik 2 wiki, kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan service network restart untuk merestart IP-nya atau mengkonfigurasi IP-nya. Setelah OK, kita pergi ke kontrol panel, lalu kita ubah IP Ethernet. Kita klik properties, lalu TCP IPv4, kita beri IP address yaitu 192.168.10.2. Kita harus sesegmen dengan server atau winbox IP yang ada di router tadi. Gateway-nya 10.254, kemudian DNS-nya 192.168.10.1 dan 192.168.10.254. Klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita buka Chrome untuk membuka menu FreePBX-nya. Tunggu terlebih dahulu. Lalu di pencarian Chrome kita ketikkan 192.168.10.1 yaitu IP server 1 tadi. Kemudian kita kasih username, beri nama admin, dan passwordnya terserah kalian. Isi password sama seperti yang di atas. Kemudian email addressnya juga terserah kalian. Kita beri admin1@gmail.com. Kemudian kita klik setup system. Kalau sudah begini kita pilih FreePBX Administration, kemudian kita login dengan akun yang sudah kita buat tadi yaitu admin dan admin pass. Klik continue, tunggu prosesnya. Kemudian kita klik continue, kemudian abort. Tunggu prosesnya, memang agak lumayan lama. Ketika sudah berhasil masuk ke menu FreePBX-nya, kita ketik apply config terlebih dahulu,
untuk menyimpan perubahan tadi yang sudah kita pilih. Kemudian pergi ke connectivity, lalu pilih terang untuk menterang, lalu kita pilih add terang, kemudian add shift terang, lalu isi terang name yaitu terang underscore to underscore server 2. Kemudian ke PJSIP setting, kita pilih authentication yaitu non, kemudian IP servernya IP 192.168.20.1 yaitu IP server 2. SIP server portnya yaitu 5060. Kemudian kontaknya from internal. Kemudian ke menu advance, DTF mode ganti RFC 4733. Kemudian ke bawah sendiri, paling bawah message konteksnya kita kasih from terang. Kemudian pergi ke menu codecs, yang kita centang hanya nomor 1 dan 2 yaitu ulau dan alau. Selebihnya kita unchecklist. Kalau sudah semua kita klik submit, kemudian kita pilih OK. Langkah selanjutnya kita pergi ke menu kita apply config terlebih dahulu untuk mengkonfigurasi perubahan yang telah kita buat tadi. Kemudian kita pergi ke reports, lalu pilih arteries info untuk melihat infonya. Kalau status online berarti sudah berhasil, sudah terhubung. Selanjutnya kita akan membuat extension terlebih dahulu. Pilih add extension, kemudian add new ship. Untuk user extension dan display name terserah kalian semua. Kalau kita user extensionnya 1001, kemudian display name-nya kamar 1. Secretnya juga bebas, kita kasih password kamar 1 seperti ini, kemudian kita submit. Kemudian kita buat extension yang kedua, kita kasih user extension 1002, display name-nya kamar 2, kemudian secretnya kamar 2, kemudian klik submit. Setelah selesai membuat extension yang kedua, kita apply config terlebih dahulu. Tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini kita klik add outbound routes. Untuk route name kita isikan out underscore to underscore server 2. Nah, di sini untuk trunk sequence format routes kita pilih trunk to server 2. Lalu kita klik menu DLP down. Untuk di sini diisikan 2 triple X. Lalu ke klik submit. Lalu kita klik API config.
Lalu di sini kita buka softphone atau 3GX phone. Di sini kita tambahkan extension yang sudah kita buat tadi di web FreeBBX. Untuk akun name kita isikan kamar 1. Untuk caller ID kita isikan 1001. Untuk extension kita isikan 1001, ID 1001, dan ketikkan password pada web FreeBBX. Untuk local IP kita isikan domain www.ojek.com, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik OK. Jika berhasil akan tertulis muncul tulisan on hook seperti pada tampilan di 3GX. Selanjutnya kita buka softphone micro SP. Di sini kita tambahkan dengan klik add account. Untuk akun name kita isikan kamar 2. Untuk SIP server kita isikan domain www.ojek.com. Untuk username kita isikan 1002. Untuk domain kita samakan dengan SIP server yaitu www.ojek.com. Untuk password kita isikan seperti pada password halaman web FreeBBX. Untuk display name kita isikan nama domain www.ojek.com. Lalu kita klik save. Jika terdapat tulisan online, maka penambahan extension berhasil. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi server yang kedua. Langkah pertama yaitu melakukan import pada FreeBBX server dan bernama server 2. Setelah selesai, langsung klik import. Tunggu proses hingga selesai. Setelah selesai, masuk ke menu setting, lalu pilih tab network dan adapter 1 bridge. Untuk adapter 2 dan 3, 4 di disable aja, kemudian start. Oke, berikutnya masuk sebagai root. Setelah muncul seperti berikut, masukkan root, ketik root, kemudian masukkan passwordnya yang sudah dibuat. Setelah selesai berhasil masuk, langkah berikutnya yaitu memberi IP pada server dengan mengetikkan perintah vim spasi /etc /sysconfig /network main scripts, kemudian /ifjfg main eth0, kemudian enter. Lalu ubah boot proto dari yang di HCP menjadi static. Jangan lupa tanda petik atas jangan dihilangkan. Kemudian di bawah IPv4 diberi IP address dengan mengetikkan perintah IP addr sama dengan petik atas 192.168.20.1 untuk server yang kedua. Kemudian masukkan netmask per 24, kemudian ether, dan masukkan gateway atau IP router untuk
server yang kedua 192.168.20.254. Setelah selesai, disimpan konfigurasi dengan menggunakan WK. Kemudian restart untuk menyetujui konfigurasi service network restart. Setelah OK, langsung masuk ke PC untuk memberi IP pada PC. Masuk ke menu Ethernet. Oke, masukkan IP satu segmen dengan server yang kedua tadi 192.168.20.2. Untuk gateway yaitu sama dengan server yang kedua 192.168.20.254. Untuk DNS isi dengan IP gateway dan IP server yang kedua 20.254 dan untuk server 20.1. Kemudian OK. Lalu selanjutnya yaitu masuk kepada Google Chrome dan ketikkan IP server yang kedua pada kolom pencarian 192.168.20.1. Kemudian enter. Lalu masukkan username yaitu admin, password terserah. Kemudian isi email bebas. Setelah selesai, klik setup system. Langsung masuk ke free BBM administration, masukkan username yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu admin dan passwordnya. Continue. Lalu klik submit. Setelah selesai, klik abort untuk pada menu firewall. Oke, tunggu proses hingga selesai. Setelah selesai, klik apply config. Oke, setelah selesai, masuk ke connectivity, pilih terang, lalu add terang dan pilih yang paling atas. Kita akan melakukan konfigurasi terang. Untuk terang name yaitu terang underscore to server yang dituju, yaitu server ke 1, server yang pertama. Kemudian masuk ke PGSP setting. Di sini authentication di non aja. Untuk shift server yaitu IP server tujuan, yaitu IP server yang pertama 192.168.10.1. Untuk shift server port diisi 5060. Untuk konteks diisi from internal. Kemudian masuk ke advanced, pilih RFC 4733, kemudian scroll yang paling bawah. Untuk message konteks diisi from min terang. Oke, kemudian masuk ke tab codecs. Di sini hanya menceklis allow dan allow. Selain kedua itu di unchecklist. Kemudian submit. Klik OK.
kemudian apply config. Setelah selesai, masuk ke menu reports, pilih asterisk info. Jika status sudah online, maka konfigurasi terang berhasil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat extension. Kita akan membuat 2 extension. Pilih yang new ship. Oke, untuk user diisi angka 2001. Display name bebas. Untuk script bebas. Setelah selesai, klik submit. Kemudian buat lagi, klik add, kemudian pilih add new ship. User registration diisi dengan angka 4 digit. Display name bebas dan script bebas. Kemudian klik submit. Lalu apply config. Tunggu hingga selesai. Setelah selesai, masuk ke connectivity. Lalu pilih outbound routes. Add. Oke, untuk route name diisi out underscore to underscore server yang dituju, yaitu server yang pertama. Oke, untuk trunk sequence dipilih yang trunk to server 1. Untuk dial pattern, match pattern diisi 1 x nya 3 kali karena 4 digit. Kemudian submit. Lalu apply config. Setelah selesai, cek info. Oke, di sini terang sudah online. Untuk yang extension offline karena masih belum tersambung. Langkah selanjutnya itu buka 3CX, kemudian buat akun name diisi room 1 yang sudah dibuat di extension server yang kedua. Untuk caller ID masukkan nomor extension dan ID masukkan semua. Untuk password sesuaikan dengan yang sudah dibuat. Untuk ini local IP diisi DNS, yaitu grab.com, DNS server yang kedua. Setelah selesai, di OK, kemudian OK. Tunggu hingga on hook. Oke, di sini sudah on hook, sudah berhasil. Lalu buka microchip dan isi akun name dengan nama, chip server dengan DNS. Kemudian untuk username diisi nomor extension. Kemudian domain diisi DNS, lalu masukkan password yang sudah dibuat pada extension. Lalu untuk display name isi DNS. Kemudian lakukan panggilan pada masing-masing softphone. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu panggilan setelah berhasil ditolak, diakhiri. Kemudian sebaliknya untuk server 2 karena server 1. Oke, sudah berhasil semua. Oke, begitulah konfigurasi 2 DNS dan 2 server. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.